ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Di alam kubur, dia berharap bisa selamat dari pertanyaan Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir, dua malaikat, disifatkan dalam hadits Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi, malakani azraqani aswadan, dua malaikat biru hitam. Ada yang mengatakan bahwa badannya hitam, mukanya biru. Ada yang mengatakan bahwa ada bagiannya yang hitam, ada bagiannya yang biru. Ya. Ini malaikat kalau bertanya itu suaranya dahsyat. Iya, suaranya sangat dahsyat. Dan orang yang selamat bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan dahsyatnya suara itu, ini hanyalah orang yang dikuatkan dengan la ilaha illallah di kehidupan dunia. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah akan mengukuhkan, menguatkan orang-orang yang beriman dengan kalimat la ilaha illallah di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kalau dia pahami dengan benar, ini dia akan dikuatkan. Iya. Bagaimana dia bisa menjawab? Sedangkan dia tidak pernah pelajari. Iya. Kalau ditanya, siapa Allah yang kamu ibadahi? Ini kita harus tahu siapa Allah yang kita ibadahi. Iya. Bagaimana kita mengenal Allah? Ya, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, yang maha mencipta, menghidupkan, memberi rezeki dan mengatur segala perkara, serta maha berkuasa. Kita harus tahu mengenal Allah di dalam uluhiyahnya, bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kita wajib memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengerti tentang Asmaul Husna. Iya. Ada dari Asmaul Husna yang wajib untuk dipelajari dan dipahami. Ini kalau dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia mengenal Rabbnya, dia selamat dari pertanyaan yang pertama. Siapa Rabb yang kamu ibadahi? Iya. Dan kalau ditanya tentang ibadah itu harus sesuai dengan jalannya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah itu harus murni hanya untuk Allah. Nah, di sini dia perlu belajar. Apa itu tauhid? Apa itu kesyirikan? Ini jenjang yang tingginya nanti, masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Adab. Ya. Ini kita baru bicara masuk surganya saja. Ya. Tentang ketentuan dan syaratnya. Bicara tentang masuk surga tanpa hisab dan adab, itu ada hal yang puncak yang paling tinggi harus dia penuhi di situ. Baik. Dan sekali lagi saya katakan, alhamdulillah semuanya itu dimudahkan. Cuman kita perlu mempelajarinya. Ya. Perlu mendalaminya, mengamalkannya di dalam kehidupan. Jadi kalau pertanyaan malaikat ingin dijawab, dia harus pelajari. Ditanya siapa nabimu? Dia harus pelajari siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia harus kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah belajar tentang sirahnya. Ya, apa sudut yang wajib dia ketahui terkait dengan Nabi? Beliau adalah seorang Rasul. Apa itu artinya Nabi Muhammad Rasul Allah? Ada 4 konsekuensi. Yang pertama, kita wajib taat pada segala perintahnya. Yang kedua, kita wajib meninggalkan segala yang beliau larang. Kemudian yang ketiga, kita wajib membenarkan segala berita yang beliau sampaikan. Dan yang keempat, tidak boleh kita beragama, melakukan ibadah apapun kecuali dibangun syariat, dibangun di atas apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini ketentuan. Kalau dia memenuhinya, dia akan mudah menjawabnya. Ditanya tentang agama, apa agamamu? Iya. Maka dia wajib mengenal agamanya. Wajib dia kenal kewajibannya. Ada 5 rukun Islam namanya. Iya. 2 syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya.
Selain daripada itu, ada dari kewajiban-kewajiban yang lainnya ya, terkait dengan masalah yang dihadapi di dalam kehidupan sehariannya, di dalam muamalahnya dengan manusia, dan seterusnya. Maka ini semuanya kalau seorang mempelajarinya dan mengamalkannya, inilah yang dimudahkan untuk menjawab. Iya. Dan pada hari kiamat ada pertanyaan lagi yang luar biasa kita dalam kehidupan ini. Kehidupan dunia, selesai dunia, kita harus menghadapi sakaratul maut. Setelah sakaratul maut ada kehidupan di alam kubur. Setelah kehidupan di alam kubur, hari kebangkitan. Di hari kebangkitan Allah bersumpah dengan sumpah yang agung. Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Allah bersumpah dengan nama Rabbmu wahai Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh mereka semua manusia akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Kata Abul Aliyah rahimahullah, apa yang mereka kerjakan, mereka akan ditanya tentang dua perkara pada hari kiamat. Yang pertama, amma kanu ya'budun, apa yang mereka ibadahi di dunia. Dan yang kedua, amma ajabu bihil mursalin, bagaimana mereka menjawab seruan para nabi dan para rasul. Seruan para nabi dan para rasul. Iya. Maka ini semuanya perlu untuk dipelajari. Perlu untuk dipelajari. Ya, dan alhamdulillah di masa sekarang ini kita banyak kesempatan, banyak fasilitas. Seorang ingin belajar apa saja dimudahkan. Iya, dimudahkan. Kalau di masa dahulu itu orang mau belajar, ya, ini tidak perlu jauh-jauh kita ya di masa sebelumnya. Di masa dekat aja kita masih dapati dari kakek kita atau kakek buyut. Ada yang kalau mau pergi Mekah, ya, itu biasanya berpisah dengan keluarga seakan-akan tidak kembali lagi. Ya, karena perjalanan yang jauh mereka ke Mekah dan banyaknya bahaya. Ya kalau ada yang pulang ya itu masya Allah luar biasa. Kalau ada yang pulang, ya, itu di masa dahulu kesulitan. Sekarang banyak kemudahan. Kita ingin mempelajari apa makna la ilaha illallah, banyak guru-guru yang bisa mengajarkan. Asalnya ilmu itu dipelajari dari guru. Itu asalnya ilmu, dipelajari dari guru, diambil talaki dari guru, ya. Dan gurunya bisa mengajarkan langsung, itu yang paling bagus. Tapi kalau dia tidak ada, sulit kesempatannya, dia bisa mendengarkan dari ceramah-ceramah tentang hal itu, atau bisa mendengarkan, melihat dari rekaman-rekaman tentang makna la ilaha illallah. Ya, itu ada. Di masa sekarang ini dimudahkan. Dia ingin menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, dia pelajari, sisa dia baca, dia dengarkan, dia menghadiri di majelis guru-guru menerangkan. Ya, supaya ketika dia menghadap kepada Allah dia sudah hujjah. Tidak mesti seorang itu menghafal dalil. Menghafal dalil itu tugas orang-orang tertentu menghafal dalil. Tidak semua orang bisa menghafal. Tapi yang wajib bagi kita, kita pernah belajar. Ya. Kenapa kamu menyembah Allah? Oh iya, saya pernah belajar. Dalilnya begini. Dia tidak hafal, tapi dia tahu. Itu sudah menjadi hujjah bagi dia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia santai saja, belajar juga tidak. Ya. Padahal di dalam kehidupannya dia banyak ke lapangan, belajar saja dari SD keluar biaya, dari TK ya, 1 tahun, 2 tahun, masuk SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, biaya keluar untuk anak. Tapi untuk masalah yang terkait dengan surga dan nerakanya, terkait dengan keberuntungannya di dunia dan akhirat tidak dipelajari. Ini adalah hal yang tentunya sangat keterlaluan pada diri seorang hamba. Apalagi banyak orang yang bisa mengajari kita di dalam hal tersebut. Baik.